Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Desta Syafadi Kartika dengan NIM C24012111007. Aku berasal dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Angkatan 58. Nah, untuk video kali ini, aku akan menjelaskan materi sekilas mengenai tingkat kematangan gonad dan fekunditas dari ikan di biologi perikanan. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah, menurut Effendi tahun 1979. Dalam penentuan TKG dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama secara morfologis dan yang kedua secara histologis. Secara morfologis berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Kemudahan metode ini yaitu lebih cepat dan praktis sehingga lebih menghemat waktu penelitian. Sedangkan kelemahannya adalah tingkat ketelitian yang sangat rendah. Sedangkan yang kedua yaitu secara histologis, dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk dilaksanakan di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi TKG yaitu ada dua, dari dalam dan dari luar. Dari dalam yaitu perbedaan dari spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang berpengaruh yaitu ada suhu, arus, makanan, dan kualitas perairan tempat tinggal ikan tersebut. Lalu kita akan belajar yang namanya IKG atau Indeks Kematangan Gonad. IKG adalah perbandingan dari berat gonad terhadap tubuh ikan yang dirumuskan dengan berat gonad total dibagi berat gonad tubuh dikali 100% atau BG dibagi BT dikali 100%. Lalu ada yang namanya rasio kelamin atau SR, yaitu bagian dari jantan atau betina dalam suatu populasi yang dirumuskan PJ sama dengan A per B dikalikan 100%, di mana PJ adalah proporsi jenis, A adalah jumlah jenis ikan tertentu baik jantan ataupun betina, dan B adalah jumlah total individu ikan yang ada. Nah, di sini kita juga akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, disebut juga dengan fekunditas mutlak. Fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang, menurut Nikolsky dalam Effendi tahun 1979. Ada juga yang namanya fekunditas total. Menurut Royce tahun 1972, fekunditas total adalah fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama hingga sampai produksi yang paling akhir, atau biasa disebut dengan jumlah telur yang dihasilkan selama ikan tersebut hidup. Nah, lalu apa aja sih metode yang digunakan dalam penentuan tingkat kematangan gonad atau fekunditas ini? Nah, ada 4 metode yang digunakan, yaitu secara langsung, gravimetri, volumetrik, dan yang terakhir yaitu adalah gabungan. Secara langsung yaitu kita mengamati si gonad tersebut secara langsung menggunakan mata atau visual. Sedangkan secara gravimetri yaitu kita mengamati gonad tersebut dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu ada anterior, middle, dan posterior. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, tadi waktu praktikum aku kebagian menggunakan metode gravimetri, di mana aku melakukannya dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu aku mengambil gonad lalu aku mengeringkannya menggunakan tisu. Lalu aku menimbangnya dan mencatat hasil timbangan dari gonad tersebut di sheet rumus atau sheet pengerjaan. Lalu aku memotong gonad tersebut menjadi 3 bagian yang seperti yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu ada anterior, middle, dan posterior. Nah, ketiga bagian ini diambil per bagian, yaitu adalah yang namanya sampel atau contoh, yang dimana per sampel itu kita timbang sebanyak 0,1 sekian. Intinya kita harus mendekati jumlah tersebut agar tidak terlalu banyak telur yang kita amati. Nah, di bagian anterior aku mendapatkan telur sebesar atau sebanyak 1440.
Lalu di bagian middle dan posterior, aku hanya mendapatkan telur sebanyak 800-an. Jadi kurang lebih ada 3000 telur lebih yang aku amati untuk praktikum kali ini. Lalu ketika semua data sudah dimasukkan, dihitunglah nilai dari fekunitas dari telur yang aku amati tersebut, teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil pemuraian dari si telur tersebut yang ada di cawan Petri sebelum cawan tersebut dibersihkan. Nah, balik lagi ke metode yang tadi, yaitu ada metode volumetrik yang dimana metode tersebut menggunakan perbandingan volume nih teman-teman. Lalu yang terakhir ada metode gabungan, yaitu kombinasi dari ketiga metode tersebut. Ada metode langsung, gravimetri, dan volumetrik, yang dimana dalam metode gabungan tersebut digunakan ketiganya agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin tadi teman-teman ada yang tanya nih, kenapa sih kok metodenya beda-beda? Karena setiap ikan menghasilkan jenis gonad yang berbeda-beda. Ada yang gonadnya besar, ada juga yang gonadnya kecil, teman-teman. Jadi diperlukan metode yang berbeda-beda pula dalam melakukan penelitian atau pengujian dari gonad tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila aku ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan juga ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video aku selanjutnya.